Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Perkenalkan, nama saya Nisa. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas terkait tema yang sangat menarik, yaitu tema tentang diri kita sendiri sebagai manusia. Bahwa di dalam Al-Quran, manusia dijelaskan dan diberi amanah sebagai khalifah fil ard, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tetapi bagaimana manusia bisa menjadi khalifah fil ard di muka bumi ini? Bagaimana manusia bisa menjadi khalifah fil ard di muka bumi ini? Tentunya manusia harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang memang menjadi standar seorang khalifah untuk memimpin bumi ciptaan Allah ini. Tetapi yang kita ketahui pada kenyataannya sekarang ini, banyak manusia-manusia yang justru malah merusak alam, yang justru malah tidak menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini ternyata banyak sekali lika-likunya yang harus dihadapi, terutama godaan terhadap dirinya sendiri. Tentunya sebagai pemimpin, manusia tidak boleh melibatkan ego-ego pribadi untuk bisa menguasai atau untuk memiliki pikiran atau memiliki niat dapat menguasai bumi, melainkan seharusnya manusia dapat merawat, menjaga, dan melestarikan alam ciptaannya. Tetapi yang paling krusial dari peran manusia sebagai khalifah fil ard ini, yang mendasari itu semua, manusia harus mampu menyadari bahwa manusia itu juga adalah sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Manusia harus mampu menyadari bahwa manusia juga sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Untuk memimpin apa? Untuk memimpin segala macam ego-ego yang manusia miliki. Untuk memimpin egonya, untuk memimpin nafsunya, terutama menghindari dari nafsu-nafsu amarah bisu, dan untuk memimpin amarahnya sendiri, agar tidak menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal atau tindakan-tindakan dan perbuatan yang memang tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini tentunya diberikan predikat yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia daripada makhluk ciptaan-ciptaannya. Nah, inilah yang membedakan manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi Allah menciptakan manusia, juga Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya seperti contohnya hewan. Yang dapat membedakan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-insanu hayawanun natik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebenarnya adalah hewan yang berakal. Nah, akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia tidaklah sama dengan hewan. Yang membedakan adalah akalnya. Akal inilah yang dapat menuntun manusia dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk menghadapi segala macam problematika di dunia, segala macam problematika yang dialami dalam kehidupan yang diarungi oleh manusia.
Jadi manusia dengan kemampuan akalnya ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terutama untuk mengendalikan ego pribadi, untuk mengendalikan nafsu pribadi, untuk mengendalikan amarah pribadi, agar tidak menjerumus terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan akalnya ini, tentunya manusia haruslah dapat menjadi pemimpin atau dapat menjadi khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya sebagai pemimpin di publik maupun untuk memimpin dirinya sendiri. Karena peran manusia di muka bumi ini tentunya sangat-sangatlah krusial. Di mana di muka bumi ini manusia harus menjaga dan merawat alam untuk menghindari segala konflik-konflik yang terjadi, tentunya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehidupan di muka bumi ini. Begitulah yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana manusia diberikan predikat terbaik sebagai makhluk yang mulia daripada ciptaan-ciptaannya, dan diberikan amanah sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.